Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Ekonomi Kelembagaan akan mempresentasikan tentang peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam pengembangan usaha tani agroforestry studi kasus di Cukangkawung, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muna Oktuvia dan teman saya Lina Mangzilatul Syakinah. Jadi di sini tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani dan merumuskan usaha peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam pengembangan usaha tani agroforestry. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk para pengambil kebijakan, yaitu pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat dalam pengambilan usaha tani agrov. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani. Hasil analisis SEM dengan menggunakan program Smart Pulse disajikan dalam bentuk model struktural. Faktor-faktor berpengaruh terhadap tingkat kapasitas kelembagaan kelompok tani. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani terdiri dari faktor yang berpengaruh langsung dan tidak langsung. Selanjutnya yaitu faktor yang berpengaruh langsung. Tingkat kedinamisan kelompok tani dan partisipasi anggota pada setiap kegiatan kelompok tani memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam pengembangan usaha tani agroforestry. Kedinamisan kelompok tani merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani, sehingga rendahnya kedinamisan kelompok tani akan menyebabkan rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok tani. Wawancara dan penyuluh menunjukkan bahwa kelompok tani di Desa Cukangkawung telah memiliki tujuan dan struktur organisasi, tetapi masih belum sesuai dengan harapan. Kelompok tani belum dapat berperan sebagai wahana belajar, kerjasama, dan unit produksi bersama untuk para anggota. Struktur kelompok tani hanya menjadi prasyarat administrasi sebuah organisasi, sehingga berdampak pada rendahnya peran dan fungsi pengurus kelompok tani. Rendahnya efektivitas peran, fungsi, dan struktur kelompok tani menyebabkan rendahnya tingkat kedinamisan. Yang kedua, partisipasi seluruh anggota kelompok tani yang memiliki pengaruh langsung terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani. Secara umum, partisipasi anggota dalam setiap kegiatan kelompok tani masih rendah, terutama partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaan hasil kegiatan kelompok tani. Berdasarkan hasil diskusi dengan pengurus kelompok tani dan penyuluhan, diperoleh informasi bahwa tingkat partisipasi anggota kelompok tani masih rendah. Namun demikian, partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan mengalami peningkatan ketika ada program bantuan pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana usaha tani. Selanjutnya, faktor yang berpengaruh tidak langsung. Yang pertama yaitu efektivitas peran ketua kelompok akan berpengaruh terhadap tingkat kapasitas anggota kelompok tani, tingkat kedinamisan kelompok tani, dan tingkat partisipasi anggota kelompok tani, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani. FGD dengan stakeholder terkait penyimpulan peran ketua kelompok tani memiliki peran penting dalam mengkoordinasi, memotivasi, dan menginspirasi anggota kelompok tani untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan kelompok tani. Yang kedua yaitu kapasitas anggota yang berpengaruh tidak langsung terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani. Hal ini mengandung pengertian bahwa peningkatan kapasitas anggota, material, teknis, dan sosial akan berpengaruh terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani melalui peningkatan partisipasi anggota kelompok tani. Yang ketiga yaitu peran penyuluh yang berpengaruh tidak langsung terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani. Baik, saya akan menjelaskan apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Muna Oktuvia, yaitu mengenai faktor yang berpengaruh secara tidak langsung, yaitu dukungan pihak keluarga yang terdiri dari dukungan pihak swasta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang berpengaruh tidak langsung terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani.
Penyuluh mengemukakan dukungan pihak luar terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani sangat diperlukan dalam proses peningkatan kapasitas pengurus dan anggota kelompok tani. Dan kelima yaitu karakteristik anggota kelompok tani merupakan faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani. Karakteristik anggota dalam penelitian ini terdiri dari tingkat kosmopolitan anggota, pendidikan informal, dan pengalaman usaha tani. Selanjutnya, mengenai usaha peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani. Peningkatan partisipasi anggota kelompok tani dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan peran ketua kelompok tani dan meningkatkan kapasitas, meliputi kapasitas manajerial, teknis, dan sosial yang dimiliki oleh semua anggota. Pengembangan usaha tani agroforestry yang didukung oleh peran optimal dari masing-masing stakeholder akan berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan kelompok tani. Hal tersebut akan berdampak kepada peningkatan kapasitas anggota dan peran ketua kelompok tani. Tingginya kapasitas anggota dan peran ketua kelompok tani akan memotivasi seluruh anggota untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan kelompok, sehingga akan terwujud kelompok tani yang aktif dan dinamis. Tingginya tingkat partisipasi anggota dan kedinamisan kelompok tani akan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam mengoptimalkan peran kelompok sebagai wahana belajar, kerjasama, dan unit produksi bersama untuk seluruh anggota. Peran kelompok tani yang berjalan optimal diharapkan dapat mendukung keberhasilan pengembangan usaha tani agroforestry di Desa Cukangkawung, sehingga fungsi agroforestry dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat terwujud. Kesimpulan, kapasitas kelembagaan kelompok tani merupakan salah satu faktor penting dalam program pengembangan usaha tani agroforestry di Desa Cukangkawung. Tingkat kapasitas kelembagaan kelompok tani dipengaruhi secara langsung oleh tingkat kedinamisan kelompok tani dan tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok tani, serta secara tidak langsung dipengaruhi oleh kapasitas anggota, peran ketua, peran penyuluh, dukungan pihak luar, dan karakteristik individu anggota. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani adalah dengan meningkatkan kedinamisan kelompok tani dan partisipasi anggota dalam setiap kegiatan kelompok tani. Saran, pemerintah daerah melalui institusi penyuluhan disarankan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan kelompok tani dalam kegiatan pengembangan usaha tani agroforestry. Pemerintah pusat melalui institusi penelitian dan pengembangan atau Litbang disarankan untuk menyediakan paket teknologi agroforestry yang bersifat komprehensif, meliputi teknis, sosial, dan ekonomi. Dapat diaplikasikan dan mampu menjawab permasalahan stakeholder di daerah. Pemerintah daerah, Kabupaten Tasikmalaya, dan Provinsi Jawa Barat disarankan untuk membuat kebijaksanaan pengembangan agroforestry yang dapat mengakomodir hasil penelitian yang dilakukan oleh institusi Litbang dan menjamin pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan kelompok tani secara sistematis, terarah, terjadwal, dan berkelanjutan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.